Halo sahabat Charlie SPS, kembali di channel YouTube-nya Charlie SPS Official, yang mana kita setiap kali akan memberikan tips dan edukasi bagaimana teknik-teknik sablon. Untuk kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menyablon di kain waterproof, atau boleh dibilang kain satin, atau boleh dibilang kain parasut. Kain parasut sendiri ini mempunyai daya serap yang sangat kurang, atau boleh dibilang dengan teknologi water repellent. Setiap kain ini akan mempunyai daya serap yang berbeda-beda. Dikarenakan daya serapnya yang kurang, kita membutuhkan tinta yang mampu menyerap ke dalam serat kain tersebut, sehingga pada prosesnya nanti tinta tidak mudah lepas dan mempunyai karakter yang lembut, soft, sesuai dengan kainnya ini sendiri. Saya mempunyai tinta yang bisa atau mampu bisa diaplikasikan ke kain parasut tersebut. Di sini ada dua jenis tinta. Pertama dengan basic water base, yaitu Antek WB 700. Kemudian yang kedua dengan basic solvent, ini ada tinta Melontech Bio. Selanjutnya kita akan coba langsung untuk praktek sablonnya. Let's go. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan adalah meja sablonnya. Dikarenakan kain ini mempunyai ketebalan yang sangat tipis, nah sehingga dibutuhkan syarat pertama, meja harus bersih. Tidak boleh ada kerikil sedikit pun atau debu sedikit pun. Dikarenakan ini kain tidak menyerap dengan air, pada saat proses sablon nanti pasti di belakangnya akan ada muncul efek embun, sehingga kain ini sendiri tidak tahan dengan lem meja. Kita perlu persiapkan lem meja yang khusus ya, multifungsi, bisa buat pakai untuk kain parasit dan juga katun. Di sini saya ada lem meja dengan nama adhesif LM2050. Lem ini sendiri tidak mudah menguap, tidak mudah mengeluarkan air pada saat terkena panas ataupun dalam kondisi kain menempel terlalu lama. Selanjutnya kita akan mulai proses pengeleman dulu. Pertama-tama kita kotak terlebih dahulu lemnya supaya merata. Selanjutnya cukup digunting sedikit aja bagian pojok supaya lemnya tidak terkontaminasi dengan debu dan angin sehingga tidak mengalami pengeringan. Langkah pertama, kita bisa langsung kasih lemnya di sini sedikit saja. Kemudian kita harus ratakan. Cara merata ini saya menggunakan rakel. Tujuannya adalah supaya ketebalannya sama rata. Untuk proses pengeliman ini sendiri, teman-teman bisa menggunakan kain screen dengan lebar ataupun area yang sudah ditentukan sesuai area gambar. Kemudian kita proses sablon, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih rata dan lebih maksimal. Selanjutnya kita keringkan lemnya menggunakan hot gun. Oke, setelah kita lakukan pengeringan menggunakan hot gun, kita tunggu beberapa saat sampai kondisinya adem dan lem sudah tidak lengket lagi di tangan. Oke, pertama kali kita akan coba tinta yang ini dengan basic water base. Ini dilengkapi dengan katalis. Katalisnya ini crosslinker WB C360, fungsinya sebagai penguat. Oke, sekarang kita akan timbang terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita lihat untuk berat si gelasnya sendiri ini ada 3 gram. Nah, kita akan membuat tintanya sebanyak 100 gram. Ini kita mulai aja, kita timbang. Maka tintanya totalnya semua jadi 103 gram. Katalisnya sebanyak 1-3% dari berat tinta. Katalis ini sendiri tidak boleh kita berikan terlalu banyak, karena efeknya nanti tinta akan menjadi lebih kaku dan cepat mengering. Selanjutnya kita tambahkan katalisnya sebanyak 3 gram. Pastikan katalis ini setelah digunakan harus tertutup dengan rapat, karena jika tidak ditutup dengan rapat nanti katalisnya menjadi beku. Oke, selanjutnya kita aduk secara merata. Ini bisa bertahan sampai 5-6 jam. Nah,
Selanjutnya kita melakukan proses sablon. Nah, ini kainnya jangan sampai salah untuk face-nya, bagian luar atau bagian dalam yang akan kita sablon. Kemudian kita ratakan. Sekarang kita persiapkan kain screennya. Selanjutnya kita menggunakan screennya yang harus kita pilih untuk kain-kain parasut dengan kekasaran disarankan dari kain 77 sampai 90. Selanjutnya kita akan proses sablon. Kita tuang terlebih dahulu tintanya. Untuk sablonnya sendiri kita menggunakan ragel dengan nomor 85A dulunya. Kenapa kita pilih yang keras? Supaya nanti hasil kesutannya lebih maksimal dan ragel tidak mudah rusak. Oke, pertama-tama kita kesut. Ini pastikan masuk secara merata. Selanjutnya kita tutup. Kita bisa gunakan hot gun untuk mengeringinya. Untuk proses pengeringannya sendiri, karena ini tinta basicnya solvent, kita tidak usah menggunakan hot gun dengan panas yang terlalu tinggi. Selanjutnya kita akan proses yang kedua kali. Ini proses sablon yang ketiga kali. Nah, di sini jika tintanya sudah mulai mengental seperti ini, nah ini sudah mulai mengental. Ini kita bisa tambahkan pengencer dengan kita menggunakan retarder 5525. Kita tinggal tambahkan saja ke tintanya, ke dalam tinta secukupnya, hanya untuk proses pengenceran tinta. Lihat kekentalannya, oke, cukup. Kita campurkan dengan tinta yang sudah ada di dalam screen. Sudah ada di screen, kita ratakan dulu, lalu kita balur. Oke, sahabat sablon semuanya, ini adalah hasil sablon di kain parasut dengan menggunakan tinta Nilontec Bio dari ANT. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan di sini dari kanal YouTube-nya Charlie SPS Official. Jangan lupa untuk klik subscribe supaya teman-teman semua bisa mengetahui update terbaru mengenai teknik-teknik sablon yang selanjutnya akan kita sampaikan di channel YouTube Charlie SPS Official ini. Dan jangan lupa untuk kunjungi Facebook Charlie SPS dan juga IG-nya Charlie_SPS, dan untuk di TikTok-nya ada Charlie SPS_official. Ikuti terus perkembangan dan informasi dari kami untuk teknik-teknik sablon. Dan jangan lupa salam kesut.